Baik. Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua? Hadir, Pak. Sarapan? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Hari ini kita mulai belajar lagi. Dan sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita berdiri dulu. Mari kita bernyanyi dulu ya. Baik. Sambil tepuk tangan ya. Menyanyi tentang menanam jagung ya. Baik. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jagungmu, ambil bangkumu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, silakan duduk. Baik. Dari nyanyian ini ada beberapa hal yang mau kita ketahui ya. Kita menanam jagung di mana? Angkat tangan yang tahu. Di kebun. Angkat tangan. Kita menanam jagung di mana? Di kebun kita. Di Di kebun kita. di mana? Di kebun. Di kebun. Mengapa kita menanam jagung di kebun? Bukan di lapangan ya? Nah, Karena tanahnya subur. karena Tanahnya subur. tanahnya subur. Apalagi? Karena tanahnya luas. Karena tanahnya luas. Apalagi? Tanahnya subur, tanahnya luas dan bisa dirawat. Oleh siapa? Oleh siapa? Siapa yang punya kebun? Siapa orang punya kebun? Siapa yang pernah bantu orang tuanya merawat kebun? Di kebun itu tanam apa saja? Di kebun tanam apa saja? Ubi, jagung, banyak ya. Nah, semua itu tumbuhnya di mana? Ya, di kebun itu di atas mana? Di atas batu atau di mana? Di atas tanah, ya. Baik. Hari ini kita belajar tentang tanah, ya. Materi kita ini tentang tanah. Subtemanya manfaat tanah sebagai media tumbuh tanaman, ya. Tujuannya adalah agar kita ini mampu menyebutkan jenis tanaman berdasarkan jenis tanahnya, ya. Seperti tadi bukan kamu bilang di kebun, kenapa kita harus menanam jagung di kebun? Karena jagung itu cocok tumbuh di atas tanah yang subur. Kalau tanam pasti tumbuh tidak? Tidak. Kecuali tumbuh di tanah yang subur. Itu manfaat kita belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan kamu ke dalam beberapa kelompok dulu ya. Kelompok 1. Ini. Kelompok 2. Kelompoknya ini ya. Anggota kelompok 2. Oh, bisa. Kelompok 3. Kelompoknya bisa bantunya aja. Dengar dulu, nanti saya ada ini. Sebelum ke sana ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang kamu ketahui, apa manfaat tanah? Untuk menanam sayur. Menanam sayur, apa lagi? Menanam Jagung, ubi, padi. pohon, Untuk menanam pohon apa lagi? jagung. Jagung sudah tersedia. Berarti manfaat tanah yang kita ketahui adalah untuk sebagai media tumbuh tanaman. Lalu apa saja jenis tanaman yang ada di sekitar rumah kamu? Bunga, Di sekitar rumah ya? Apa? Bunga, apa lagi? Siapa lagi? Pohon mangga, pohon pinang, jeruk, apa lagi? Jambu. Di sekitar rumah ada jambu. Rumput, apa lagi? Jambu ya? Baik. Di sekitar rumah kita itu banyak jenis tanaman. Kami kasih tumbuh di sekitar rumah kita, ya. Begitupun di sekitar sekolah kita ini ada tanah, ya kan? Nah, tanah, dan mari kita amati sekarang, kita belajar seperti apa jenis tanahnya, lalu tumbuhan apa saja yang tumbuh di atasnya, ya. Karena itu dalam kelompok kita sekarang, mari kita jelajah, mari kita amati di luar, ya.
Jangan jauh ya. Kita amati dan isi LKS itu, lembar kerja itu ya. Di situ ada apa jenis tanah di tempat tersebut. Di tempat yang dengar dulu baik instruksinya. Paham, dengar baik dulu. Apa jenis tanah di tempat tersebut yang kamu amatkan itu ya. Lalu kamu tulis itu nanti tumbuhan apa saja yang tumbuh di atas. Ya. Saya beri waktu hanya 3 menit saja ya. Harap cepat-cepat karena kita hanya amati sekali ini saja ya. Lalu sepulang itu nanti ketua kelompok akan melaporkan hasil pengamatannya di sini. Ya. Setelah kamu amati, nanti ketika saya bilang masuk sudah berarti masuk dan pekerjaannya sudah selesai. Ya. Kamu amati apa jenis tanah di tempat tersebut yang kamu amati ya. Tidak boleh satu kelompok, dia kelompok itu sama-sama tempatnya, beda-beda tempatnya ya. Lalu tumbuhan apa saja yang tumbuh di atas tanah yang kamu amati ya. Bisa? Bisa, Bang. Sebelum kita jelas ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Tidak, Bang. Tidak ada ya? Siap untuk mengamati? Siap. Siap. Berarti alat dari bawah apa? Poin Kertas. gambar ini ya. Siap? Siap. Silakan. 3 menit ya. 3 Yuk. menit. Amati jenis tanahnya, ya. Ya, amati jenis tanahnya. Tanahnya ini warna apa tanahnya ini ya? Lalu tumbuhan yang ada di atas ini atau tanaman yang ada di atas ini warnanya apa ya? Tulis kok. Kan itu. Tapi tuh. Pohon. Ini jamu meti apalagi yang lainnya yang ada ini. Nah, sudah tuh. Bagus. Ketuanya. Kelompok tidak. Ya, sudah. Ya, masih mau melengkapi silakan. Masih lagi bisa kita sudah ya? Ya? Bisa kita lakukan. Sudah. Pakai ini. Kelompok 1. Baik. Dengar baik-baik laporan dari kelompok 1. Hasil pengamatannya ya. Seperti apa, lokasinya di mana, jenis tanahnya apa, dan tumbuhan apa yang tumbuh di atasnya ya. Baik. Kelompok 1 siap? Baik. Silakan kelompok 1. Maju ke tangan kelompok 1. Yang lain dengar ya. Silakan lapor. Lokasi halaman sekolah. Apa jenis tanah di tempat tersebut? Coklat berpasiran. Tumbuhan apa saja yang tumbuh di atasnya? Rumput dan bunga dan pepohonan kecil. Mana anggota kelompok 1? Berdiri. Kamu sudah amati tadi di mana? Di Lokasi halaman sekolah. di halaman sekolah. Seperti apa jenis tanah-tanah? Coklat berpasiran. Ya. Yang tumbuh di atasnya? Rumput dan bunga dan pepohonan kecil. Itu hasil dari kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tanggapan? Tidak ada? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Untuk kelompoknya masuk. Nomor 1. Apa jenis Lokasi dulu di mana? Lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan di lapangan. 1. Apa jenis tanah di tempat tersebut? Tanah, coklat, dan pasir. 2. Tumbuhan apa saja yang tumbuh di atasnya? Rumput, pohon mangga, pohon bunga, dan pohon alpukat. Ya. Mana kelompok 2? Jangan dulu. Berdiri kelompok 2. Kelompok 2. Ada yang mau dilengkapi? Tidak lagi. Sudah pas itu laporannya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Lokasi pengamatan di mana? Seperti LKS. Silakan. Lokasi kebun.
1. Apa jenis tanah di tempat tersebut? Warnanya hitam dan subur. 2. Tumbuhan apa saja yang tumbuhan di atasnya? Ubi, rumput, jagung, bunga, ubi, daun ubi, dan jagung merah. Ya. Lokasi tadi di mana? Yang kelompok yang dengar tadi. Lokasi di mana tadi ini? Kebun. Di kebun. Ya. Dan jenis tumbuhan yang ada di atasnya apa tadi? Ubi. Kelompok lain yang dengar tadi. Ubi. Ubi. Jagung merah. Rumput. Rumput. Ya. Jagung. Lokasi di mana tadi itu? Kebun. Di Kebun. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kamu amati itulah jenis-jenis tanah dan juga tumbuhan apa yang tumbuh di atasnya ya. Itu yang ada di sekitar sekolah kita ini ya. Yang di mana? Di sekitar sekolah. Di sekitar sekolah kita ini. Dan hari ini kita bahas seperti apa tanah di Manggarai Barat ini ya. Seperti apa tanah di Manggarai Barat ini ya. Termasuk di sekolah kita ini ya. Karena itu tanah di Kabupaten Manggarai Barat kita ini, tanah di kebun warnanya apa tadi? Hitam. Dari kelompok mana yang kebun tadi lokasinya? Ya. Tanah di kebun warnanya apa? Hitam, ya. Dan subur, ya. Lalu tanah di depan rumah kita ini ya, seperti di halaman di atas tadi. Warnanya apa tadi? Coklat. Ya, kamu yang amat tadi kelompok 1 ya. Ya, itu tanah di Manggarai Barat. Pada umumnya tanah di Manggarai Barat kita punya ini, tanah depan rumah ini warnanya apa? Coklat. Dan yang tumbuh di atasnya apa itu? Rumput. Sudah ya? Ya, tidak tumbuh jagung. Tidak cocok jagung situ ya. Berarti setiap tanaman ini ada dia punya tanah cocok tumbuhnya ya. Lalu tanah berpasir, ada di mana tanah berpasir ini? Di lapangan. Ya? Tapi yang lebih banyak itu di mana tanah berpasir? Di pantai. Di mana? Di pantai. Di pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Di Siapa yang lihat pasir di sekitar kita yang di pantai? Di mana? Di pinggir apa? pantai. Pantai apa? Danau Sano. Panas sekali Pak. Pasir. Dan di sana tumbuh jagung, ya kan? Iya. Ada tumbuh apa di sana? Rumput. Apalagi? Kelapa. Pohon kelapa ya. Itu yang ada di pinggir Danau Sano. Lalu tanah di perbukitan. Di belakang rumah kita itu kan ada miring. Warnanya apa itu? Merah, ya. Tanah yang warna merah. Itu tanah yang ada di Manggarai Barat. Dan yang kamu amati tadi itu adalah sebagian tanah yang ada di Manggarai Barat yang ada di sekitar sekolah kita. Tapi sesuai dengan apa yang kita amati ya. Jadi itulah jenis-jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat. Lalu pertanyaannya, mengapa tanah di setiap tempat ini berbeda? Oh, di sini saja tadi itu kita lihat dari sini di sekitar sekolah kita ini ya, tanah warnanya coklat, ada yang berpasir ya. Ada yang ada kesana lagi tadi di kebun, warna hitam lagi di situ. Ada yang di sana lagi tadi sedikit di sana, warnanya agak kecoklatan. Kenapa berbeda semua tanah itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu gunanya kita masuk sekolah hari ini ya, menimba pengetahuan baru ya. Mengapa tanah berbeda? Karena faktor yang paling berpengaruh meliputi bahan hidup, batuan tempat tanah itu terbentuk, ya. Dan juga iklim, medan wilayah, serta jenis tumbuhan, vegetasi yang atasnya, dan karena pengaruh manusia. Karena tidak ada pengaruh manusia tanahnya. Kalau manusia siram terus ini pupuk ini dari bahan hitam, dari bahan apa terakhirnya? Kalau siram terus pupuk kan? Dan merah terakhirnya ya. Itu subur tidak? Itu subur lagi dia ya. Itu karena faktor apa? Manusia. Itu makanya jenis tanah itu berbeda-beda di setiap tempat. Dan tanah itu dibentuk oleh batuan yang laku dan juga oleh dedaunan yang sudah laku ya. Itu makanya tanah di setiap daerah ini berbeda ya. Dan info lagi ya untuk kita ya. Di Manggarai Barat ini ada 3 jenis tanah ya. Di Kabupaten Manggarai Barat ya. Yang pertama itu adalah tanah
Latosol. Coba sebut ulang. Apa itu tanah latosol? Itu tanah yang terbentuk akibat perakutan bahan induk, batuan tufa, vulkanik tanah, dan ini sifatnya tahan terhadap erosi, ya. Itu cocok untuk persawahan, penanaman palawija dan perkebunan, ya. Coba buka buku kamu. Di situ ada info situ, ya. Coba lihat di situ. Coba lihat di situ. Ya, ini. Mana ini? Info. Ya, ini di info. Gambar komodo. Gambar komodo. Di gambar komodo itu ya, di gambar komodo itu ada di situ. Di gambar komodo. Ya, klik di gambar komodo. Nah, sudah ada. Ya, sudah ya. Ini info. Di situ ada ya. Klik di info. Info. Ini di sini. Klik. Ya, itu baru ya. Info. Itu ya, itu. Itu ya. Di situ kamu baca jenis tanah. Apa pertama jenis tanah di situ? Ya. Ya ini ya. Jenis tanah Mediteran. Luasnya itu 1324,21 ya. Dalam bentuk persennya itu 45,26. Ya, itu Manggarai Barat ya. Lalu yang kedua itu jenis tanahnya itu litosol ya. Coba lihat di buku di sana ya. Ya. Lalu luasnya itu 1504,25. Atau dalam persennya berapa persen itu? 51,3. Ya. 3%. 51,30% ya. Lalu yang ketiga latosol. Berapa luasnya itu? Berapa hektar? Ya. Berapa luasnya? 109. Dalam bentuk persen berapa? 3,79%. Mana yang paling luas wilayahnya kalau gitu di Manggarai Barat? Tanah jenis apa? Ya. Tanah jenis apa yang paling luas di Manggarai Barat ini? Ya. Litosol ya. Itu berapa luasnya? 1504,25 ya. Itu yang paling luas ya. Berarti tanah yang cocok untuk kebun ya. Ya. Baik, dan kemarin kamu sudah bawa beberapa alat peraga ya. Ini bisa bantu saya ambil ini ya. Masing-masing. Masing-masing ambil. Masing-masing ambil. Ini kan radio. Ya, di depan. Di meja masing-masing ya. Duduk sudah. Coba taruh di tangan begini. Coba taruh di tangan. Nanti kita cuci tangannya ya. Coba. Ya. Ya ini coba. Ini tanah apa ini? Cadas ya. Kamu di mana nih kemarin? Di lapangan. Di tempat cadas itu tumbuh apa sih? Tumbuh rumput ya. Ini cadas ya. Kalau namanya cadas yang ini ya. Ini cadas ya, yang ini ya. Ini cadas ya. Lalu berikut lagi. Tanah di mana ini? Coba angkat sedikit. Warnanya ini apa ini? Hitam. Cocoknya itu apa ini? Sayur apa lagi? Jagung ya. Iya. Lihat teman-teman ya. Ini tanah yang warnanya hitam tadi ya. Yang ini. Ini ya. Warna tanahnya apa? Hitam. Hitam. Sama seperti yang kamu ambil tadi juga ya. Cocok untuk apa? Menanam sayur. Ini tanah yang subur ya. Tanah yang subur ini. Dan teman kamu ini ambilnya ini tidak di mana kemarin di kebun ya. Baik. Ini untuk tanah yang subur. Apalagi tanah yang warna merah ada? Ini. Ya, asal gula merah ini. Bukan gula merah toh? Ini
Ini tanah ya. Ini di Manggarai Barat juga ini para lingkungan ada juga tanah-tanahnya merah ini ya. Inilah tanah-tanah ini ya. Karena ini cocoknya di tanahnya apa di tanah merah ini? Di pegunungan ya. Nah, kalau jalan kembali ke gunung coba apa sekali itu? Rumput apa lagi? Bambu ya. Ini pepohonan besar ya di daerah perbukitan ya. Dan lereng. Ini cocok untuk tanam porang. Apa porang? Apa itu porang? Hah? DG, mana DG kan? Ya, ya di perbukitan itu ya. Cocok untuk tanam itu. Baik, terima kasih untuk yang bawa tanah merah tadi ini. Siapa lagi yang bawa tanah? Yang ini apa kemarin? Sadas juga. Sadas sama dengan sementara deh, sama. Lalu yang lain? Pasir ya. Lalu ada lagi tanah rumah? Ini ya. Tanah ini mana botolnya? Baik, ini ya. Yang ini sama dengan depan halaman sekolah tadi. Warnanya apa ini? Warna apa ini? Hah? Bisa bedakan yang mana yang warna hitam tadi? Ini ya. Beda warnanya Tom. Yang ini warnanya apa? Coklat ya. Yang teman punya di mana apa ini? Ini cocok karena untuk tumbuh jagung, sayur, atau segala macam ya. Sedangkan yang warna ini tanah depan rumah ya, di halaman rumah cocok apa ya? Tanam bunga saya dan rumput halus untuk di depan halaman sekolah sebenarnya ya. Baik. Ini beberapa jenis tanah yang diwakili oleh beberapa teman ini yang dibawa ke sini ya. Dan itu ada di sekitar kita ternyata ya. Dan itulah tanah-tanah yang ada di sekitar Kabupaten Bandung Barat atau ada di sekitar orang yang sangat tunduk. Ini kan kebun toh. Kebun ini. Ya. Sawah. Karena sawah ini bagaimana boleh datang ke sawah? Hitam apa lagi? Ya. Lumpur, lembek, ya. Dan air. Siapa yang ada sawah? Ada sawah ya? Pernah tanam padi di sawah? Pernah toh? Jenis tanah di sawah itu apa? Hitam, berlumpur, lembek, berair ya. Nah cocok tanamnya apa di sana? Padi saja ya. Hanya padi saja. Tidak bisa tanam yang lain, nanti dia mati. Karena di situ hanya cocok tumbuh apa? Padi. Ya. Lalu yang kedua ini, gambar apa ini? Jagung ini. Ya, tanahnya warna apa ini? Hitam ya. Hitam. Seperti tanah yang kamu bawa tadi ya. Lalu yang ini, di mana ini? Kebun. Di belakang rumah ya. Di belakang rumahnya mereka isi ini ya. Ini tumbuh apa di sini? Sayur ya. Tanahnya warna apa? Merah. Itu tanah merah yang dibawa teman tadi ya. Ternyata hanya bisa tumbuh sayur begini ya. Lalu yang ini apa ini? Guna sanam buah itu tumbuh apa saja di situ? Pohon apa? Pohon bambu. Apalagi ini? Bawang-bawangan ya. Tidak bisa tumbuh jagung di sini karena pasti ya. Lalu semakin ke atas ada apa ini? Di gunung itu tumbuh apa? Kayu yang ukurannya besar. Ya. Baik. Kalau begitu manfaat tanah sebagai media tumbuh di Manggarai Barat itu sama seperti yang kamu jawab tadi ya. Tanah di kebun biasanya ditanami apa? Sayuran, pohon pisang, pepaya dan ubi ya. Ada tepuk tangan untuk semua itu. Pada ya. Lalu daerah sekitar pantai kita punya ada danau Sano. Ditumbuhi apa? Pohon kelapa yang akan dikawal di gambar itu ya. Bambu untuk mengurangi erosi. Lalu tanah sekitar rumah ditanamnya apa? Sayur. Apalagi? Bunga, bumbu seperti kita punya halaman sekolah seperti ini juga ya. Lalu tanah sekitar perbukitan ditanamnya apa? Pohon besar, porang dan bambu.
sama seperti yang kita amati gambar tadi yang ada di sekitar kita. Baik. Tanaman bervariasi tumbuh di Manggarai Barat ini tergantung dari jenis tanah. Tergantung apa? Tergantung dari jenis tanahnya. Tanah berlumpur, berair, cocok ditanami apa? Padi. Ya. Tanah subur, cocok ditanami apa? Sayur. Apalagi? Rumput tumbuh di mana? Tanah rumah ya, yang warnanya coklat pas ya. Nah, seperti itu. Jadi tanaman bervariasi tumbuh di Manggarai Barat ini tergantung dari jenis tanahnya. Kalau jenis tanah ini apa saja jenis tanah yang kita ketahui dari tadi? Ada tanah apa? Tanah hitam, apa lagi? Coklat berpasir, tanah merah, apa lagi? Di tanah putih pasir ya, pasir. Cadas ya. Terkadang kita manusia seperti yang saya singgung dari awal itu, kita punya tangan manusia dan pikiran kita ini suka mengganggukan. Baik kita amati gambar ya. Kalau gambar yang pertama ini, kamu lihat gambar apa ini? Gambar apa ini? Oli yang berserakan. Menyebabkan apa itu? Ya, menyebabkan tanah tidak subur. Yang kedua ini apa yang ini? Ya, tanah merah dan apa ini? Kursi. Sampah berserakan. Yang ini lagi tanah orang buang sampah di sembarang tempat. Lalu ini lagi apa gambar apa ini? Sampah berserakan ya. Lalu yang ini tanah tidak subur ya. Ini sama sana karena sampah ya. Karena itu seandainya tanah ini bisa bicara, kita nonton ya video ya. Nanti setelah nonton video kita. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan jika tanah bisa bicara? Apa ya yang akan dikatakan tanah tentang kondisinya saat ini? Mari kita dengarkan cerita dari tanah yang tercemar. Dulu, aku adalah tanah yang subur. Tumbuhan dan hewan hidup harmonis di atas dan di dalam diriku. Aku menyediakan tempat yang nyaman bagi akar tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Namun, seiring berjalannya waktu, limbah dari pabrik mulai mencemari diriku. Bahan kimia berbahaya meresap ke dalam tubuhku, merusak kesuburanku, dan mengganggu kehidupan mikroorganisme yang tinggal di dalamku. Sampah plastik juga menjadi masalah besar bagiku. Plastik tidak bisa terurai dengan cepat dan menumpuk di permukaanku. Ini membuat aku menjadi tidak sehat, dan tanaman sulit untuk dapat tumbuh dengan subur. Pestisida dan pupuk kimia yang digunakan di ladang juga mencemari diriku. Bahan kimia ini membunuh mikroorganisme yang berguna dan merusak struktur tanahku, membuatku kurang subur dan gersang. Tanaman yang dulu tumbuh subur di atasku kini mulai layu dan mati. Tanah yang tercemar membuat tanaman sulit mendapatkan nutrisi dan air yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Namun, masih ada harapan. Kalian anak-anak bisa membantu menyelamatkan tanah dari pencemaran dengan mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan mendukung pertanian organik. Kita bersama-sama bisa menjaga tanah agar tetap bersih dan sehat. Menanam lebih banyak pohon dan tanaman juga membantu menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Bersama-sama, kita bisa menjaga tanah tetap subur dan sehat. Nah, teman-teman, andai saja tanah bisa bicara, mungkin inilah yang akan diceritakannya. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga kesuburan tanah sebagai investasi untuk masa depan. Dengan tanah yang subur, kita memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan kita serta generasi mendatang. Mira Yoshimi, yuk kita buat Indonesia bagus. Itu video seandainya tanah bisa bicara. Dari video
ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana perasaanmu setelah menonton video itu? Senang. Ya, Sedih. berdiri. Berdiri. Bagaimana perasaanmu setelah menonton video? Sedih. Kenapa sedih? Karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Ya, menyebabkan apa? Tanah sakit. Tanah Sakit. Para tanah itu bisa sakit ini ya. Tanah itu sakit ya. Siapa lagi? Perasaan bagaimana setelah menonton video? Semuanya merasa sedih. Kenapa sedih? Tanah sakit ya. Siapa yang buat tanah sakit? Manusia. Manusia caranya bagaimana membuat tanah sakit? Membuang sampah. Membuang sampah sembarangan. Apalagi yang kamu amati tadi? Membuang oleh sembarangan. Membuang limbah pabrik, membuang oli dan lain-lain ya. Lalu apa perbedaan tanah zaman dahulu dengan sekarang ini? Paham? Dulu tanahnya subur, sekarang tanahnya sakit karena ulah manusia. Iya. Tepuk tangan untuk Pak. Lalu bagaimanakah cara merawat tanah supaya subur? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menanam pohon lebih banyak. Menanam pohon lebih banyak. Tepuk tangan. Mari kita menanam pohon lebih banyak supaya tanah tidak sakit sungguh ya. Kalau tidak sakit kepala obat ya. Dan tanah kalau sakit itu karena obatnya ya. Obatnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya lalu menanam pohon lebih banyak ya. Seperti itu. Lalu aslikin dulu satu orang ya. Siapa yang harus bikin? Silakan. Siapa ya? Silakan. Aslikin. Itu dari ini ya. Ya. Diri. Bikin Bang. Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih ada yang mau bawa sedikit? Ya, silakan. Dua orang nanti ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Konsentrasi. Fokus. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Lanjut ke kita bermain sekarang ya. Kita bermain. Lanjut klik. Kita dulu bermain ya. Di sini. Di laptop itu ada permainan ya. Permainan itu yang ini. Ya, langsung. Ya. Bermain ya. Play. Kalau sudah play berarti sudah bisa bermain. Yang ini ya. Yang ini lihat. Play. 3, 2, 1. Mulai. Go. Ciri tanah kosong yang tidak ditanami tanaman. Apa jawab di sana? Kalau itu salah ya, berarti ini jawabannya benar. Ya, silakan kamu bermain selanjutnya. Ada berapa nomor? Ya, silakan. Bisa kamu di sini, Alan. Bisa kamu di sini. Kamu sudah vakum lagi sedikit itu. Kamu klik salah satu di situ ya. Tekan. Salah benar salah. Itu jawabannya. Next. Lalu yang ini lagi. Nomor 2 sudah. Jawab apa benar? Bisa pilih lagi. Masih benar. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Benar. Next. Lagi sedikit Pak. Benar. Mana lagi? Iya. Masih ada waktu itu, masih bisa lagi. Benar. Masih ada. Benar. Ya. Ya. Sudah ya? Baik, sudah ya? Baik, sudah. Perhatikan di sini sudah. Perhatikan di sini. Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang tanah, ya.
materi tentang tanah dan submaterinya tentang tanah sebagai media tumbuh tanaman ya. Dan di Manggarai Barat ini ada beberapa jenis tanah ya. Ada tanah berpasir, ada tanah yang warnanya hitam, coklat dan lain-lain ya. Dan juga tanaman atau tumbuhan itu tergantung jenis tanahnya ya. Yang kamu ketahui dari tadi ini, tanah yang warnanya hitam cocok ditanami apa? Sayur. Apalagi yang kamu ketahui dari tadi? Jagung. Ya. Tanah apalagi yang kita belajar dari tadi? Tanah yang apa lagi? Berpasir. Tanah berpasir ada di mana itu? Di depan rumah. Di depan rumah, di mana lagi? Di pantai. Di pantai. Di pantai itu cocok tanam apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa, apa lagi? Bambu ya. Itu dan juga ada berbagai ulah manusia yang menyebabkan tanah itu rusak. Cara untuk memperbaiki tanah atau cara menyembuhkan tanah dari sakit apa tadi? Dengan apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada Menanam pohon lebih banyak. Iya. Dan semua itu kegiatan-kegiatan untuk membuat tanah pulih kembali menjadi subur. Baik. Sebelum saya akhiri, sudah habis permainannya ya. Nanti kali berikut lagi kita bermain lagi ya. Permainan cukup hari ini. Bekerja kelompok. Bekerja kelompok apa lagi? Menonton. Menonton apa? Menonton permainan. Menonton permainan atau mengikuti permainan. Apa lagi yang membuat kamu senang? Bekerja kelompok, permainan, nonton video ya. Lalu apa yang kamu rasa sulit dari tadi? Sedih. Ya, sedih kenapa? Karena sakit. Ya, perasaanmu sedih kalau misalnya tanah itu disakiti ya. Tapi apa yang sulit? Apa yang sulit kamu pelajari? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu dalam hal apa? Yang sulit dari tadi? Dalam hal kelompok, kalau misalnya apa? Jaringan kurang bagus ya. Akhirnya kamu nebel-nebel di tugas teman ya. Tidak apa-apa ya. Tapi kamu bisa bermain bersama-sama dong. Baik. Kalau gitu sebelum kita pulang ada tugas dari situ ya. Dan ini portofolionya, lakukan percobaan ya. Percobaan itu nanti kamu ambil 5 pot. Ambil apa? 5 pot. Satu yaitu pot yang pertama tanah pasir, yang kedua tanah pekarangan rumah, yang ketiga tanah pekarangan yang dikompos, dan pot yang keempat itu adalah tanah pasir yang diberikan kompos. Lalu di 4 pot ya. 4 pot itu nanti kamu akan menanam jagung ya. Dan dari tiap hari, dari hari ke hari kamu amati pertumbuhannya ya. Dan seperti apa petunjuk pekerjaan itu ada di lembar ini ya. Ini kamunya. Ini kamunya di tugas ya. Tugas itu sampai di rumah. Amati baik instruksinya itu. Ini. Nanti kamu buat 4 pot ya, pilih 4 pot, bisa pakai bagian yang rusak itu ya. Lalu di situ nanti kamu yang pertama itu pot yang pertama itu tanah pasir seperti dalam LKS itu ya. Lalu yang kedua tanah pekarangan rumah atau tanah kebun ya. Lalu tanah pekarangan yang diberikan kompos, lalu tanah pasir yang diberikan kompos. Lalu siramlah setiap hari selama 2 minggu. Lalu amatilah bagaimana jumlah daun tanaman apa saja. Kalau di sini bisa jagung ya, bisa juga kacang ya, tergantung apa yang ada di rumah. Lalu kamu siram tiap hari, amati ya. Lalu buatlah laporannya atas pengamatanmu, pot manakah yang menghasilkan daun yang paling banyak di 4 pot ini ya. Paham? Paham tugasnya? Lalu lapor nanti selama 2 minggu itu kamu kerja itu ya, dan amati dari hari ke hari ya. Seperti apa jumlah daun yang ada, lalu keterangannya mana pada pot A, pot B, pot C, dan pot D. Paham? Paham? Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Akhirnya pada hari ini kegiatan kita pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih untuk semua ya. Dan mari kita akhiri dengan doa. Satu orang betul. Kalau tadi sebelah sana, hari ini juga untuk menutupi 1 orang ya.
Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita sedang berada Bapa di dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu yang dari mata pelajaran tadi hingga pada saat ini. Bapa di dalam surga, sekarang ini kami beristirahat, kiranya Engkau selalu dengan kami istirahat nanti, semoga kami tetap istirahat. Nama Kau dipuji, kita semua masa. Amin. Baik, tepuk tangan kita sekalian.